Baiklah ibu-ibu soleha, dengan selesainya tadarus, ya kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu kajian atau menimba ilmu. Kembali menyapa ibu-ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa Waalaikumsalam. sahlan. Selamat berjumpa kembali ibu-ibu soleha Majelis Taklim Khairinisa. Salam sehat dan semangat selalu hari ini tanggal 15 Juli 2024 bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1446 Hijriah. Kita memasuki ini dengan mengawali dengan membaca A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Robi sohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Ali Agus sebagai narasumber kita kali ini. Yang sama-sama kita hormati Ibu Rianti selaku pendiri Majelis Taklim Khairinisa dan yang kami sayangi Ibu Ketua dan Ibu Wakil Ketua Ibu Rini Budianti dan Ibu Luke Budiman serta seluruh pengurus dan jamaah Majelis Taklim kita serta tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang menguasai alam semesta beserta seluruh isinya. Dan puji syukur yang tak terhingga sehingga kita dapat berkumpul kembali di sini. Berselawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Ibu-ibu hadirin rahimakumullah, kita awali kajian hari ini dengan membaca doa sebelum pengajian. Bismillahirrohmanirrohim. Rodina billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Robi zikna ilman warjukna fahma wa alhikna bisolihin. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu hadirin, kita ketahui bersama bahwa bulan ini adalah bulan Muharram. Salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan penuh berkah yang maknanya sangat penting. Dan pada bulan ini perang dan pertumpahan darah dilarang. Maka dengan itu kesempatan waktu kita untuk mendekatkan diri dan meraih pahala yang sebesar-besarnya. Gitu ya, ibu-ibu soleha dan cantik. Baiklah, hari ini kita mendapat kajian dari Ustadz Ali Agus dengan tema meraih rahmat Allah di bulan Muharram. Kepada Ustadz Ali Agus dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Bu Nini yang telah membuka acara kita pada kesempatan yang baik ini. Dan terima kasih kepada seluruh jamaah Majelis Taklim Khairunisa, terutama kepada pengurusnya dan pembinanya yang terhormat Ibu Yanti. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah hari ini kita akan kembali belajar bersama-sama dalam kajian Zoom online. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda naimin. Hamda yuwafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana
Lakal hamdu kama yang bagi wajikal karim muadini sultan. Robi soli sodri wa yasir li amri wahdul uqdatan bilisani yafqahu qawli Robi zidni ilman warzuqni fahma. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada seluruh para nabi, wabil khusus baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita semua selaku pengikutnya sampai akhir zaman. Sahabatku yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah tak terasa waktu terus bergulir. Tak terasa kita sudah memasuki tahun baru Hijriah 1400. Yang keberapa Bu? 1440 1446 Hijriah. Hijriah. Ya. Yang mana beberapa hari yang lalu tanggal 1 Muharram sudah kita lalui dan sebentar lagi memasuki 10 Muharram ada momentum di mana selalu diperingati 10 Muharram itu sebagai hari yang istimewa untuk membahagiakan saudara-saudara kita, terutama anak-anak yatim. Semoga kita semua ya dalam menyambut bulan suci ya Muharram ini dalam keadaan sehat walafiat dan juga kita semua diberikan bimbingan oleh Allah dan insya Allah hari ini di awal tahun baru Hijriah ini kita akan kembali ya membenahi kehidupan agar ke depan bisa lebih baik. Sesuai dengan tema yang tadi disampaikan, hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam menyambut bulan Muharram ini bagaimana kita bisa mendapatkan rahmat Allah ya, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus kita lakukan ya. Nah, kalau kita bicara tentang rahmat, sudah otomatis kita semua tahu apa itu rahmat ya. Rahmat itu terdiri dari 3 huruf roha dan mim ya. Di sini menurut Ibnu Faris dalam Maqayis Al-Lughah, setiap kata Arab yang berakar dari 3 huruf ro, ha, dan mim memiliki arti dasar kelembutan, kehalusan, dan kasih sayang. Nah, maka rahmat Allah itu selama ini dikenal atau dimaknai dengan kalimat kasih sayang. Nah, makanya kalau kita berkeinginan mendapat rahmat Allah, berarti kita berkeinginan mendapat kasih sayang Allah. Ininya seperti itu. Nah, di sini ya, pada dasarnya rahmat atau kasih sayang itu berasal dari Allah, gitu kan? Jadi rahmat Allah itu berasal dari Allah. Jadi rahmat itu berasal dari Allah. Di Al-Quran sendiri dikatakan, ya kita buka dulu surat 6 ayat 12. Surat 6 ayat 12. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Mm-mm. Katakanlah, milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Nah, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. di surat Al-An'am ayat 12 ini Allah memberitahukan kepada kita. Awalnya Allah bertanya kepada kita. Kul ya. Kul lima fis samawati wal ard. Katakanlah punya siapa langit dan bumi ini? Gitu. Kulillah. Katakanlah punya Allah. Nah, selama ini kita tahu ya bahwa yang namanya Allah itu mungkin buat kita baru sebatas penyebutan lafaz, baru sebatas pengenalan huruf, tapi belum memahami ya sampai ke aslinya gitu. Karena tidak ada satu orang pun yang mampu atau bisa berjumpa langsung dengan Allah. Tapi di sini ya dia Allah ya berkata, "Qulillahi kataba ala nafsiki rahmah." Bahwa dia Allah telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, rahmah atau rahmah. Nah, jadi yang punya rahmat tadi siapa? Allah gitu.
Nah, makanya Allah sendiri di sini memperkenalkan dirinya bahwa akulah, ya, aku telah menetapkan atas diriku itu adalah kasih sayang atau rahmat, seperti itu, ya. Nah, makanya di sini, ya, dalam sebuah hadis dikatakan, ya, dalam Sahih Bukhari melalui jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan pada hari penciptaannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan 100 rahmat atau kasih sayang. 99 rahmat kasih sayang masih dipegang oleh Allah untuk disimpan. Hanya satu rahmat saja yang disebarkan oleh Allah bagi seluruh makhluknya. Nah, terbayang Bu, satu rahmat aja Allah sebarkan untuk semua makhluk, itu sangat istimewa. Apalagi kalau kita mendapatkan lebih seperti itu. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini, ya, bahwasanya rahmat Allah itu atau kasih sayang itu adalah milik Allah. Gitu. Nah, di sini, ya, momentum, ya, dari hijriyah atau bulan hijriyah atau bulan hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, ya, dan itu ditetapkan sebagai tahun baru Islam, gitu. Nah, penetapan itu didasari dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, dan di saat hijrah tersebut, ya, banyak sekali cerita-cerita ini, cerita itu, dan sebagainya, gitu. Nah, bagi kita, saya tidak akan bercerita, tapi kita akan mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut, ya. Nah, di Al-Quran sendiri, ya, Allah perintahkan kepada kita untuk apa? Untuk berhijrah, ya. Nah, makanya di surat 9 ayat 20, silakan bisa dibaca lagi. Ibu Rini, Ibu Ketua. Baik, terima kasih Bu Nini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan mengembirakan mereka dengan memberikan Surat rahmat. 9 ayat 20, Ibu. 20 ya. Surat 9. Surat Ya. 9. Ya, At-Taubah. Iya, ayat Surat 20. 9 atau bah. Ya. Ya, Ayat orang-orang yang 20. beriman dan berhijrah serta di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Nah, itu. Jadi di sini orang-orang yang beriman dan berhijrah, ya. Jadi kita ambil, ya, pelajaran dari hijrahnya Nabi sesuai dengan petunjuk Allah. Berarti buat kita sekarang sebagai orang yang beriman, mari kita berhijrah, ya. Serta ngapain? Berjihad. Jadi itu apa? Bersungguh-sungguh di jalan Allah. Yang diajak hijrah apanya? Harta benda dan diri kita, ya. Bagi mereka yang mau mengajak hijrah dirinya, mengajak hijrah hartanya di jalan Allah, akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi di sisi Allah, ya. Dan mereka akan mendapatkan rahmat Allah, ya, mendapatkan kemenangan yang besar. Kemenangan. Nah, jadi untuk mendapatkan kemenangan, ya, dan mendapatkan rahmat Allah, kita suruh ngapain? Mau berhijrah, gitu, ya. Sama lagi ayatnya surat 2 ayat 218, biar lebih jelas lagi. Silakan Bu Yani. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Baqarah ayat 218. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itu. Mm-mm. Jadi kalau kita mau berhijrah, ya, dan bersungguh-sungguh di jalan Allah, dengan apa tadi? Diri kita, harta Dengan kita. diri dan harta benda. Nah, maka mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Berarti kalau ingin mendapat rahmat Allah, yuk, mumpung bulan hijrah sekarang, ya, kita mulai berbenah, ya. Untuk apa? Untuk mau Mengharap berhijrah. rahmat Allah. Nah, untuk mau berhijrah serta apa? Bersungguh-sungguh di jalan Allah. Jadi cek orang Sunda mah ulah sok kakapeungan, sakapung bager, sakapung itu. Ya, jadi dalam artian jangan hanya sekali-sekali aja. Kadang baik, kadang jahat, kadang
marah, kadang enggak. Jadi bisa enggak semuanya continue ya, bersungguh-sungguh kita menjalankannya. Intinya seperti itu. Nah, jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad itu akan mendapatkan rahmat Allah. Nah, jadi bulan Muharram kita awali ya, untuk mendapatkan rahmat Allah, kita ajak hijrah. Yang pertama tadi apa? Harta kita. Yang Harta kedua, dan diri. diri kita. Nah, sekarang kalau kita mau mengajak hijrah ya, diri kita ya, mulailah kita mengintrospeksi apa yang selama ini kita kerjakan. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa yang baik kita tingkatkan kebaikannya, yang buruk kita tinggalkan ganti dengan yang baik. Seperti itu. Begitupun harta kita selama ini ya, semua adalah titipan dari Allah. Jika kita bisa membawanya di jalan Allah, insya Allah harta itu akan menolong kita kelak. Ya, jangan sampai harta itu akan membebani kita nanti di yaumil. Nah, makanya dengan rahmat Allah lah kita semua akan mendapatkan ya keselamatan. Kita semua akan mendapatkan dengan rahmat Allah itu cahaya ya, dan dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya tersebut. Nah, makanya di surat 33 ayat 43 Allah bilang seperti ini. Bulis, silakan Bulis. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Nah, dia di sini berarti apa? Allah lah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikat-malaikatnya memohon ampunan untukmu supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Jadi kalau kita selama ini ya hidup dalam berbagai masalah atau hidup penuh dengan kesusahan atau hidup penuh dengan ujian cobaan, ya gimana caranya supaya kita bisa keluar? Cari rahmat Allah gitu ya, karena dengan kita diberikan oleh Allah rahmatnya, maka kita akan dikeluarkan oleh Allah dari kegelapan menuju cahaya seperti itu. Nah, jadi jangan sampai ya kita sudah merasa, waduh, ternyata saya ini banyak sekali dosanya. Udahlah, kepalang tanggung ya. Jadi kayak orang yang berputus asa gitu. Ya. Kadang banyak orang yang akhirnya berputus asa. Saya udah mengerjakan ini, udah mengerjakan itu, udah ngapalin ini, udah ngapalin itu. Tapi kok begini terus ya hidup. Nah, itu orang-orang yang berputus asa. Maka di sini Allah ingatkan ya, di surat 15 ayat 56 kita ambil pelajaran di sini dari kisah Ibrahim. Silakan Ibu Rianti, Bu Rianti silakan. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang-orang yang sesat. Yuk, ya. Jadi kita jangan berputus asa dari rahmat Allah. Apapun penderitaan kita, apapun ujian cobaan hidup kita, ya, apapun yang menimpa kita, jangan khawatir, ya. Rahmat Allah itu luas. Ya, jadi jangan berputus asa, gitu. Jika kita merasa sudah mentok sana, mentok ini, jangan berputus asa. Karena apa? Mungkin Allah sedang menyayangi kita dengan caranya seperti itu. Nah, jadi kebanyakan biasanya orang yang seperti itu berputus asa sehingga dia mengambil jalan yang sesat, jalan pintas. Tidak sedikit orang yang bunuh diri, tidak sedikit orang yang melakukan hal yang nista, ya, seperti itu. Nah, maka di sini Allah ingatkan agar kita tidak berputus asa dari rahmat Allah. Karena dengan rahmat Allah kita akan dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan itu semua? Ya, bagaimana kita bisa meraih rahmat Allah tersebut? Gitu. Nah, makanya di sini ya, yang pertama yang harus kita lakukan ya,
Kita buka dulu surat 4 ayat 175. Silakan Bu Luka. Makasih Bu Nini. Bismillahirrohmanirrohim. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar dari surganya, rahmat yang besar darinya atau surga, dan limpahan karunia-Nya, dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus untuk sampai kepadanya. Nah, itu. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya. Berarti di sini ya, untuk mendapatkan rahmat Allah tersebut, langkah yang perlu kita benahi hari ini apa? Berpegang teguh pada agama rahmat Allah. Allah, agama Allah. Nah, sekarang alhamdulillah kita sudah punya pegangan agama yang kita yakini, yaitu agama Islam. Gitu kan? Nah, kalau kita sudah memiliki keyakinan yang penuh kepada agama Islam ini, tumbuh dari hati. Tumbuhkan dari hati, bukan dari doktrinisasi. Hati-hati ya, mohon maaf. Kalau kita beragama hasil doktrinisasi, ujungnya nggak bakalan sinkron nanti Bu dengan keinginan Tuhan kita. Tapi kalau tumbuh dari hati, insya Allah ya, agama yang kita sekarang yakin ini akan ya memberikan kepada kita ya jalan yang lurus gitu. Nah, maka dari itu ya yang harus kita ini benahi sekarang, mari ya kita berpegang teguh kepada agama yang kita yakini, yaitu agama Islam. Ya. Karena Allah bilang surat 3 ayat 19 ya. Di sini Allah bilang seperti ini. Ibu Yaya. Ya, terima kasih Bu Nini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Surat 3 ayat 19. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah ternyata Islam. Tiada berselisih dengan orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuanmu kepada mereka. Karena kedengkian yang ada di antara mereka, barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisapnya. Terima kasih Bu Nini. Sama-sama. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang paling diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Cuman pertanyaan, Islamnya yang mana? Ya, Islamnya yang tiada berselisih. Islamnya yang tidak ada kedengkian. Islamnya yang tidak ada kebencian. Seperti itu. Nah, kalau kita berpegang teguh kepada agama yang selama ini kita yakini adalah Islam, mari kita jaga perdamaian. Kita jaga ketentraman, gitu kan? Jadi jangan sampai ya kita udah memilih Islam, berpegang teguh kepada agamanya, tapi tadi hasil doktrinisasi yang ada benci, dengki ngelihat orang yang berbeda dengan kita. Nah, ini bahaya. Ya. Nah, makanya mari ya tidak bersih. Kita di sini pegang teguh keyakinan kita. Ya, kita sudah punya agama yang diridhai sisi Allah adalah Islam. Kita harus jaga marwah Islam kita dengan tidak ada rasa iri, dengki, benci, apalagi sampai berselisih. Seperti itu. Ya. Nah, setelah kita berpegang teguh kepada tali agama Allah, agar kita bisa mendapatkan rahmat Allah, ya. Di sini kita harus dalam arti gini. Tadi yang punya rahmat siapa? Allah. Gitu kan? Nah, jika yang punya rahmat Allah, kita ingin mendapatkan rahmatnya, berarti kita harus ngapain kepada Allah? Mendekat. Ya, harus ngapain? Bu Nini punya yang saya inginkan. Berarti saya harus ngapain ke Bu Nini? Kita harus meminta, mendekatkan diri. Ya. Nah, minta dulu bermohon. Karena kita selama ini diajarkan di agama kita untuk selalu berdoa. Ya, biasanya kita kalau mau minta sesuatu kepada Allah, caranya ngapain? Berdoa. Seperti itu. Ya, makanya yang pertama untuk mendapatkan rahmat Allah, setelah kita berpegang teguh kepada tali agama Allah tadi yang didasari dengan kedamaian ya, tidak berselisih, tidak bermusuhan,
Maka langkah yang pertama untuk meraih rahmat Allah itu, mari kita minta, berdoa, kasar ngomongnya begitu, memohon kepada Allah ya supaya diberikan rahmatnya. Surat 27 ayat 46. Ibu Ninil, silakan Bu Ninil. Terima kasih Bu Nini. Bismillahirrahmanirrahim. Dia berkata, hai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Hendaklah kamu minta apa? Minta ampunan kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Nah, jadi agar mendapat rahmat suruh ngapain, Bu? Meminta. Meminta. Meminta apa? Meminta doa, meminta. Nah, Meminta berdoanya apa dulu di situ? Minta ampun. ampunan. Ampun. Ya, Minta ampun dulu. Mohon ampun ya. mohon ampun dulu ya. Nah, selama ini kita sering diajarkan kan, ya. Kata guru-guru kita atau kata orang tua kita, jangan lupa kamu selalu beristighfar ya, Nak. Ya, perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Yang ada di otak kita apa, Bu? Kalau mendengar kata perbanyak istighfar? Istighfar. Banyak dosa. Banyak dosa ya. Ini seumpamanya kita diingatin nih oleh guru kita ya atau orang tua kita. Ya, kamu jangan lupa ya perbanyak istighfar. Apa yang akan Ibu lakukan? Mohon ampunan, Ustaz. Ya, apa yang Ibu lakukan? Baca Untuk memohon astagfirullah. ampunan itu apa yang Ibu lakukan? Membaca astagfirullah. Nah, membaca astagfirullah berkali-kali gitu kan? Berkali-kali. Mohon Apa itu maaf. yang dimaksud? Astagfirullahaladzim, Mohon maaf. astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim itu artinya apa? Ya Allah, Astagfirullahaladzim, mohon ampuni ampun, saya ya Allah kan gitu. Ya, Nah, setelah makanya ampun, kita selama ini ya memperbanyak istighfar dengan mengucapkan astagfirullahaladzim ya. Apakah sudah otomatis langsung diampuni? Belum. tidak, belum. Nah, maka dari itu hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar mendapat rahmat. Berarti apa yang harus dikerjakan? Yang dikerjakan mungkin menjauhi larangannya dan surat 11 apa yang ayat 3. Kita buka dulu dari sini. 11 ayat 3. Iya. Iya. Silakan siapa ya baca? Saya, Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Nah, hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Nah, berarti kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, ya, di situ kita disuruh ngapain? Berdoa. Berdoanya ngapain? Minta ampun. Ampun. Nah, setelah minta ampun suruh ngapain lagi? Prakteknya bertobat. Ya, jadi jangan sampai kita selama ini ya mengucapkan astagfirullahaladzim tapi tidak ada tindakan. Hanya ngomong aja tiap hari ribuan kali astagfirullahaladzim, 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 tapi tidak merubah akhlak. Tidak merubah sikap, tidak merubah perilaku yang buruk menjadi baik, ya. Ucapan yang buruk menjadi baik. Kalau tidak dirubah berarti selama ini astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim hanya dalam lisan. Tapi kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, maka kita minta sama Allah ampunan. Ya Allah, ya Rabb, ampuni segala dosa dan kesalahan saya. Ya Allah, dulu saya pernah berbuat ini, telah berbuat itu. Ya, kita curhat sama Allah. Kita minta ya ampunan tersebut. Lalu setelah meminta, kita adakan apa? Pertaubatan. Nah, tobat itu apa? Surat 2 ayat 160, Allah ngasih tahu kepada kita. Silakan Bu Evi. Ya, terima kasih Bu Nini. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itu aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Nah, itu. Jadi yang namanya taubat itu ngapain? Mengadakan perbaikan. Selama ini kita diajarkan ya,
setelah kita minta ampun sama Allah, lalu bertobat, melakukan sholat tobat. Setelah sholat tobat, tambah dengan zikir, astagfirullah, sekian kali. Tapi tidak mengadakan perbaikan. Kira-kira tobatnya terima nggak? Enggak. Tidak. Ya. Nah, maka tobat di sini ya kita harus ada actionnya, gitu. Jadi setelah kita mengakui segala kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita curhat sama Allah, minta ampunan, ya Allah ampuni saya, dulu saya pernah berbuat ini. Ampuni saya ya Allah, dulu saya pernah berbuat itu. Ya, jadi kita terus ya tiap waktu minta sama Allah ya ampunan tersebut. Setelah itu apa? Adakan perbaikan. Ya, dulu mungkin kita sering berbohong, sekarang kurangi bohongnya, minimalnya dikurangi. Kalau bisa nanti lama-lama bohongnya akan dengan sendirinya hilang. Dulu mungkin kita sering ngegosip, sekarang kurangi gosipnya. Ya, lama-lama nanti gosipnya hilang. Terus hal-hal yang buruk itu kita kurangi, adakan perbaikan. Dan menerangkan dengan kebenaran. Jadi kita ganti ya, yang biasa ngegosip, yang ngegunjing ataupun hal-hal yang tidak baik, kita ganti dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dengan sikap-sikap yang baik, dengan ucapan-ucapan yang baik. Seperti Baik. itu. Ya. Nah, berarti di situ kita sedang ngapain? Mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran. Kebenaran. Maka kata Allah, mereka itulah orang-orang yang aku terima taubat. Gitu. Nah, jadi langkah yang pertama untuk mendapat rahmat Allah, Menerangkan. mari kita memohon, meminta kepada Allah, ya, berdoa kepada Allah, awali dengan Mohon ampun. ya, setelah minta ampun, kita adakan perbaikan, ya. Bertaubat dulu. Ya, bertobat atau mengadakan perbaikan. Yang kita perbaiki apa? Sikap kita, perilaku kita, ucapan kita. Yang tidak baik menjadi baik, yang sudah baik lebih baik lagi. Seperti itu. Nah, setelah itu ya baru tuh kita memohon kepada Allah rahmatnya. Ya, baru kita berdoa minta rahmatnya. Seperti itu. Ya. Nah, makanya di sini doa yang paling sering kita baca memohon rahmat Allah itu doanya gimana, Bu? Doa mohon. Nah, ini doanya. Ini sering kita baca. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan, sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Nah, itu. Robana latu jikulu bana ba'dait hadaitana wahablana miladun karahmatan innaka antal wahab. Sering baca doa ini? Sering kan? Ya, setiap kali sholat baca doa ini. Berarti kita sedang ngapain? Memohon rahmat Allah. Intinya seperti itu. Ya. Nah, jadi langkah yang pertama ini ya untuk mendapat rahmat Allah ya, awali dengan kita minta ampun sama Allah. Berdoa kepada Allah. Ya, berdoa dengan awal minta ampun, lalu bertobat. Adakan perbaikan. Ya. Baru setelah itu minta sama Allah rahmat. Ini doa ini sering tiap hari kita baca, tapi karena diri kitanya masih ya berlumur dengan dosa tadi, ya belum minta ampun, makanya doa ini hanya sebatas apa? Sebatas ucapan semata. Ucapan semata. Tapi itu juga udah bagus kita mau, ya seperti itu. Nah, sekarang tinggal ditambahin lagi. Oh, berarti awali. Makanya kita biasa setelah sholat selalu baca istighfar dulu ya. Begitu udah beres sholat, astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illallal hayyul qayyum wa atubu ilaih itu gitu kan. Baru nanti ujungnya berdoa sampai ke doa minta rahmat. Nah, setelah itu adakan perbaikan. Jadi bukan hanya di mulut, bukan hanya diucapkan, tapi dikerjakan dalam tindakan. Dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Ya. Nah, jadi dalam Jum ini, mari ya kita awali dengan selalu mohon ampun di bulan Muharram ini ya. Kita ajak hijrah diri kita ya. Jadi kita awali dengan minta ampun sama Allah,
lalu adakan pertobatan, gitu kan? Setelah diadakan pertobatan, lalu suruh ngapain lagi? Di situ ya, berdoa Bertobat minta dan rahmatnya kepada berbaik, Allah minta seperti rahmat. itu, ya. Nah, jadi itu yang pertama. Nah, setelah kita berdoa, ya, setelah kita memohon ampun, setelah kita bertobat, mengadakan perbaikan dan minta rahmat kepada Allah, ya, maka jangan lupa, ya. Di sini Allah ngasih tahu kepada kita surat 7 ayat 52. 3 Ali Imran ayat 8. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ini yang tadi ya, mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah yang maha pemberi karunia, maha benar Allah. Ini Yang baru surat 7 ya sekarang ya. 7 Surat ayat 7 52-nya. ayat 52. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab atau Al-Quran kepada mereka, yang kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan kami, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, itu. Jadi Allah telah mendatangkan sebuah kitab yang namanya Al-Quran, gitu kan? Yang mana di situ Allah telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan. Nah, berarti kita pada saat membaca Al-Quran harus pakai akal pikiran supaya mendapatkan pengetahuan. Dan akan menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi setelah kita berdoa tadi, ya, kita harus ingat ya, bahwa untuk mendapatkan rahmat Allah yang berikutnya, di situ Allah telah mendatangkan sebuah kitab. Apa itu? Al-Quran. Kenapa harus Al-Quran? Gitu kan? Kenapa harus Al-Quran? Nah, kita buka surat 29 ayat 51. Di sini Allah jelaskan lagi. Silakan Bu Ninil. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahasannya, kami telah menurunkan kepadamu Alkitab Al-Quran, sedang dia membacakan kepada mereka. Sesungguhnya dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Nah, itu. Kenapa harus Al-Quran? Karena di dalam Al-Quran terdapat rahmat yang besar. Ya. Jadi kalau ingin mendapatkan rahmat Allah tersebut setelah kita berdoa, berarti kita harus ngapain? Baca Al-Quran. Nah, itu surat 7 ayat 204. Di saat membaca Al-Qurannya, tapi harus seperti ini ya. Nah, biar dapat rahmatnya. Silakan. Iya sih. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar Dengan agar tenang. kamu mendapat rahmat. Nah, jadi agar dapat rahmat, baca Qurannya gimana? Baik-baik dan baik-baik dan tenang. Apabila dibacakan Quran, biasanya kalau kita membaca pakai apa, Bu? Tartil. Kalau membaca pakai apa? Pakai dengan niat pakai membaca Quran. mata. pakai mata. Ya kalau nggak pakai mata nggak bisa baca, Bu. Iya, dengan melihat dan membaca. Di mata kita ada yang disebut penglihatan. Karena ada orang yang punya mata tapi tidak melihat, gitu kan? Nah, berarti pada saat kita dibacakan Al-Quran, berarti pakai tuh penglihatan kamu untuk membaca ayatnya. Dan dengarkan baik-baik. Kalau dengarkan pakai apa? Telinga. Pendengaran. Pendengaran. Ya, karena ada orang yang punya telinga nggak mau dengar. Nah, gitu. Jadi pakai pendengarannya. Dan perhatikan dengan tenang. Kalau perhatikan pakai apa? Mata. Pakai memperhatikan hati. Itu. Pakai hati. Pakai hati. Pikiran. Ya. Nah, jadi di saat kita baca Qur'annya, pakai tuh penglihatannya, pakai pendengarannya, pakai akalnya, pakai hatinya. Sehingga kita akan mendapatkan rahmat tersebut. Nah, kalau selama ini kita baca Al-Quran hanya sebatas ya, pakai visual saja, pakai mata doang, baca aja. Ya, nggak didengarkan dengan baik. Maksudnya apa? Pendengarannya hanya liwat aja, gitu kan? Akhirnya hatinya juga tidak merasakan apa-apa, hampa. Karena yang dibaca nggak ngerti, nggak paham, gitu.
Akhirnya Jadi akalnya apa? Tidak mau berpikir. Akhirnya beres ngaji, udah selesai. Gitu. Tidak ada yang dipikirkan, tidak ada yang akan dimasukkan ke dalam hati dan pikiran. Kenapa? Wong yang dibacanya aja nggak ngerti. Contoh aja, kalau ibu baca resep nasi goreng, ya, pakai bahasa Cina yang ibu tidak mengerti, dengan pakai bahasa Indonesia yang ibu bisa mengerti, kira-kira mana yang mudah ibu kerjakan? bahasa Indonesia. Nah, itu maksudnya. Begitupun kita dalam hal ini sekarang, ingin mendapatkan rahmat Allah, karena Allah ngasih tahu di Al-Quran ada rahmat yang besar, kita baca, tapi dengan bahasa yang tidak mengerti, kira-kira dapat nggak rahmatnya? Tidak. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi di sini mari ya kita pahami Al-Quran ini. Makanya apabila dibacakan Quran, dengarkan baik-baik. Perhatikan dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Gitu. Oh, berarti saya harus ngapain? Pakai mata saya, lihat nih Al-Qurannya. Baca. Ya, baik dengan Arabnya, dengan tajwidnya, mahrojnya. Agar tidak salah paham, tidak salah arti, baca juga dengan terjemahannya. Biar apa? Biar ngerti. Gitu. Ya. Nah, lalu setelah itu pakai akal kita. Oh, ternyata maunya Allah tuh begini. Akhirnya kita bisa berpikir di saat kita membaca Al-Quran dengan terjemahannya dan membaca Al-Quran dengan bahasa Arabnya semata yang kita belum mengerti bahasa Arab, udah otomatis Bu, akal kita nggak mau berpikir Bu. Ya. Tapi begitu baca dengan artinya, kita akhirnya dapat masukan input. Akhirnya berpikir, oh ternyata Allah maunya kita tuh begini. Allah maunya, akhirnya hati mulai merasakan. Ya, nah dari situlah rahmat Allah akan satu persatu masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Sehingga nanti akan diimplementasikan oleh mulut, tangan, dan kaki kita. Akhirnya itulah yang menjadi akhlak manusia. Akhlak yang baik. Seperti itu. Ya, nah makanya setelah kita berdoa, ya, mengadakan perbaikan untuk mendapat rahmat Allah, maka langkah kedua, mari selalu baca, pelajari, dan pahami Al-Qur'annya. Seperti itu. Ya. Baca, Kalau pelajari. kita selama ini ya baca, pelajari, pahami Al-Qur'an, insya Allah kita bisa mengikuti Al-Qur'an tersebut. Kita bisa praktekkan dan sesuai dengan perintah Allah, karena Allah perintahkan kepada kita surat 6 ayat 155. 605. Silakan Bu Yaya dibaca. Baik Bu 6 Nini, ayat. terima kasih. Ya. Bismillahirrohmanirrohim. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberikan. Maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Nah, itu. Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan yang diberkahi. Ikutilah dia. Nah, gimana kita bisa mengikuti kalau selama ini Qurannya yang dibacanya nggak paham kan gitu? Ya, nah maka disinilah Allah ngasih tahu kepada kita, dengarkan baik-baik, perhatikan dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Sehingga pada saat kita baca Quran dengan artinya kita paham, kita ngerti, lalu kita bisa praktekkan, bisa kita ikuti dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga janji Allah yang berikutnya surat 5 ayat 16. Ayat surat 5 ayat 16. Silakan yang mau baca siapa ya? Mungkin ada yang mau baca. Silakan. Saya Izin baca Bu Nini. Iya, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat kelima Al-Maidah ayat 16. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Nah, Sadaqallahul adzim. jadi dengan kitab itu Allah akan menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Jadi kalau selama ini kita mencari rahmat, gitu kan? Kita baca, pelajari, pahami Quran, yang dibacanya paham, maka Al-Quran itu akan menyelamatkan kita. Karena kita dikasih petunjuk oleh Allah melalui Al-Quran tadi, dan kita ngerti petunjuknya. Lalu dengan selain diberi jalan keselamatan, Allah pun akan keluarkan kita dari kegelapan menuju jalan yang
terang, ya, dari gelap gulita kepada cahaya, gitu. Dan selalu menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Nah itu, ya. Nah makanya untuk mendapat rahmat Allah, ya, kita selalu baca, pelajari, pahami Qur'annya, sehingga Qur'an akan jadi pedoman, petunjuk, dan Quran akan menyelamatkan kita. Quran akan mengeluarkan kita dari berbagai macam kesulitan, dari kehidupan yang gelap, dan juga kita selalu dibimbing ke jalan yang lurus. Seperti itu. Itu yang kedua, ya. Jadi setelah mohon ampun, ya, setelah berdoa nih, awali dengan mohon ampun, bertobat, gitu kan? Bertobat, ya. Baca, pelajari, pahami Quran. Nah, setelah itu, ya, jangan lupa, ya, di sini, ya, Allah kasih tahu kepada kita untuk mendapatkan rahmat Allah tersebut, ya, kita harus surat 24 ayat 56. Nah, ini. Surat 24 ayat 56, surat Ya. An-Nur. Silakan yang ingin membacanya. Saya baca ya Bu Nini. Iya, silakan Bu Lis. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Nah, itu. Jadi di situ ngapain, Bu? Sembahyang. Dirikan sembahyang. Dirikanlah sembahyang, ya, tunaikan zakat dan taat kepada Rasul. Ya, tambah lagi ayatnya, surat 9 ayat 71. Iya. Silakan yang ingin membaca surat At-Taubat ayat 71. Silakan. Ya, silakan Bu Yani, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, Allah lagi. Jadi yang ketiga apa yang harus kita kerjakan di situ, Bu? Poinnya apa di sini? Dirikanlah sholat. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul. Nah, sekarang pertanyaannya, sudahkah kita mendirikan sholat? Insya Allah. Belum, kadang-kadang belum hanya Insya Allah sholat Kalau iya, melaksanakan sholat saya yakin. Tapi ya, baru kalau melaksanakan. Nggak pernah telat. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, nggak bakalan sholat, ya. Selalu dikerjakan. Tapi diterima atau tidak? Nah, gitu. Nah, makanya di surat 4 ayat 103 Allah ingatkan kepada kita nih. 4 ayat 103. 4 ayat 103. Silakan yang mau membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keempat An-Nisa ayat 103. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Nah, itu. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sadaqallah. Jadi sholat itu kewajiban yang ditentukan waktunya. Nah, yang sekarang kewajiban yang ditentukan waktunya, yang 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Gitu kan? Selalu kita kerjakan. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, sholat yang mana? Yang tadi tuh, yang 5 waktu. Suruh ngapain? Ingat Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Berarti di sini kalau kita sudah beres sholat wajib yang 5 waktu tadi, suruh ngapain? Suruh ingat Allah. Jadi bukti ibu mendirikan sholat berarti ngapain? Beres sholat ingat Allah. Gitu. Ya. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, bukti ibu ingat Allahnya apa? Gitu. Ketika berdiri, duduk, dan Saat berbaring. berdiri, duduk, dan berbaring. Buktinya apa? Lalu berbuat kebaikan, berzikir. Nah,
Jadi di Mungkin sini hatinya ya, yang Ustaz. dimaksud berdiri, duduk dan berbaring itu adalah aktivitas kita, ya. Jadi di saat manusia beraktivitas, ya, itu bisa berdiri, bisa duduk, bisa berbaring, ya. Contoh sekarang kita beraktivitas ngapain nih? Ngaji, ya. Duduk. Posisinya ngapain? Duduk. Duduk. Mungkin ada yang sambil tiduran juga berbaring, ya. Ada yang sambil berdiri sambil masak, silakan. Sambil Namanya nyetir. juga sedang beraktivitas, gitu kan? Sesuai dengan keadaannya masing-masing. Nah, Allah menginginkan setiap kita beraktivitas intinya selalu ingat Allah, gitu. Ya, jadi kalau kita sudah sholat, buktikan ya. Kalau kita ingin mendirikan sholat, berarti beres sholat yang wajib tadi kita selalu ingat Allah di saat kita sedang beraktivitas, baik itu berdiri, duduk ataupun sedang berbaring, gitu. Berbaring. Ingat kepada Allah. Nah, bukti ingat kepada Allahnya ngapain? Gitu. Surat 29 ayat 45. Surat 29 ayat 45. Silakan yang ingin membaca. Bu Yaya lagi mungkin bisa baca lagi. Atau yang lain? Iya, Bu, baik. Ya, silakan. Surat 29 ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah besar keutamaannya dan dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahul. Jadi sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi bukti kita udah sholat yang 5 waktu, lalu kita ingat Allah di saat beraktivitas, ya, berarti di sini dibuktikan dengan apa? Kita bisa, kita mampu mencegah diri kita berbuat keji, mencegah diri kita berbuat kemungkaran. Itu bukti kalau kita selama ini ingat Allah. Nah, kadang selama ini kita ya hanya melakukan secara ritual subuh, duhur, asar, maghrib, isya, selesai di situ. Beres sholat kembali ke habitatnya, ya. Ngapain? Berbuat keji lagi, berbuat mungkar lagi, ya. Berarti dia selama ini ingat Allah enggak? Enggak. Berarti dia udah mendirikan sholat belum? Belum. Gitu. Dia hanya baru melaksanakan penggugur kewajiban saja, gitu. Ya. Yaitu sholat yang 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu terus dikerjakan, tapi mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar tidak bisa dibendung, berarti selama ini kita belum sinkron, belum mendirikan sholatnya. Kita baru melaksanakan kewajiban sholat yang 5 waktu saja, seperti itu. Nah, maka dari itu, untuk mendapatkan rahmat Allah, mari kita dirikan sholat tersebut. Ya, nah makanya beruntun tuh. Mulai dari tadi apa? Berdoa, ya, bertaubat, baca Quran, gitu kan? Setelah baca Quran, ngapain? Sholat. Jadi ini satu rangkaian. Jadi jangan sampai nanti kita selama ini ya tadi itu, ya, berdoa sering dilakukan, tapi tidak dibarengi dengan pertobatan, tidak dibarengi dengan mengadakan perbaikan, gitu kan? Nah, terus juga tidak dibarengi dengan membaca petunjuk Tuhan. Ya gimana kita bisa mendapat rahmat? Apalagi ditambah lagi, oh tapi kan saya udah sholatnya rajin. Ya mungkin sholatnya kamu baru sebatas penggugur kewajiban doang. Iya. Sholatnya belum menjadikan diri kita ingat Allah. Gitu. Nah maka dari itu, mari kita nih hijrah. Ya, ajak hijrah diri kita. Di bulan Hijriah ini, di tahun 1446 ini, kita ajak diri kita berhijrah dari satu kebiasaan yang mungkin belum baik menjadi lebih baik. Yang sudah baik lebih baik lagi, seperti itu. Ya, ajak hijrah kita, ajak diri kita berhijrah gitu. Nah, dengan selalu ngapain? Berdoa. Ya, mohon ampun, bertobat, mengadakan perbaikan, lalu baca, pelajari, pahami Qur'annya, ya, petunjuk Allahnya supaya dapat masuk ke dalam hati. Lalu ditambah lagi dirikan sholat. Nah, mendirikan sholat itu berarti kita selalu ingat Allah, karena mengingat Allah itu lebih utama dari ibadah-ibadah yang lain. Berarti setelah 5 waktu dikerjakan,
dibarengi dengan mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar itu lebih utama. Jadi jangan sampai kita cuma terpecah sholat 5 waktunya aja. Sementara mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkarnya nggak bisa. Nah, berarti kita belum mendirikan sholat. Makanya mari hari ini kita ajak hijrah diri kita agar kita bisa mendirikan sholat tersebut. Nah, setelah kita mendirikan sholat dengan selalu mengingat Allah di saat duduk, berdiri, dan berbaring sehingga bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar, maka kita ajak lagi ya diri kita untuk mendapatkan rahmat Allah. Ya, di sini Allah perintahkan kepada kita untuk ngapain? Surat 45 ayat 30. Surat 45 ayat 30. Silakan yang ingin membaca. Silakan siapa saja bisa baca. Bu Saya Nidil coba mungkin lagi. Ya, silakan Bu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka Tuhan mereka memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya. Itulah keberuntungan yang nyata. Nah, di situ untuk mendapatkan rahmat apa Bu? Mengerjakan amal-amal yang soleh. Berarti ngapain? Berbuat kebaikan. Berarti beres sholat, ya. Beres sholat biasanya kita ngapain Bu? Beres sholat yang 5 waktu. Beraktivitas. Beraktivitas, ya, bekerja dan sebagainya. Nah, dalam hal pekerjaan tadi jangan lupa untuk selalu beramal soleh dalam pekerjaan. Jadi kadang kita dalam pekerjaan suka lupa Bu, ya. Dalam artian apa? Tahu-tahu kita berbuat yang tidak baik dalam pekerjaan. Tidak sedikit kan orang yang memanipulasi data. Tidak sedikit kan orang yang korupsi, gitu kan? Atau orang-orang yang, ya mohon maaf, tidak baiklah dalam pekerjaannya. Seperti itu. Nah, maka dari itu berarti orang tersebut belum ingat Allah. Ya. Nah, maka dari itu, beres sholat, ingat Allah. Di saat duduk, berdiri, dan berbaring, bisa menahan diri dari perbuatan keji dan mungkar, dan selalu mengerjakan amal-amal yang soleh. Perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, tambah lagi ayatnya. Surat 7, ayat 56. Surat 7, ayat 56. Silakan Ibu yang mau membaca. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini. Sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan diharapkan akan dikabulkan. Sesungguhnya Allah amat dekat kepadanya, kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Seperti itu, ya. Nah, makanya di sini ya Allah kasih tahu kepada kita. Jika ingin mendapatkan rahmat Allah, ya, kita ngapain? Selalu berbuat kebaikan. Seperti itu. Ya. Nah, maka dari itu beres sholat, ya, jangan lupa untuk ngapain? Selalu berbuat baik, menahan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti kita ganti dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Seperti ya. Nah, setelah kita mendirikan sholat dengan mengingat Allah, ya, lalu di sini, ya, Allah pun mengingatkan kepada kita. Bu, kalau kita hanya sebatas ingat, ya, kira-kira enakan mana? Ingat dengan dekat, Bu? Dua-duanya. Dekat. Kalau Ibu nih, ya, suaminya di luar kota. Lalu sekarang Ibu ingat kepada suaminya yang sedang di luar kota, gitu kan? Iya. Nah, jadi di sini, ya, Allah ngasih tahu kepada kita, ya, bahwasannya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang sedang berbuat kebaikan. Nah, jadi yang baik. Yang baik itu dekat, Ustaz. Apa? Amat nah, jadi enakan dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Enakan dekat.
Anak dekat. Ibu suaminya di luar kota nih. Gitu kan? Lalu Iya. sekarang ibu ingat kepada suami. Ya, kira-kira suami ibu ingat nggak sama ibu? Belum Tentu. tentu. Belum Belum tentu. tentu. Lalu ibu miss call, ibu telepon. Suaminya ingat nggak? Ingat. Baru ingat. Ingat, ngobrol, gitu kan? Iya. Nah, sementara ibu udah rindu nih, kangen sama suami. Terpuaskan nggak? Tidak. Enggak. Enggak. Tidak. Gimana caranya supaya terpuaskan? Berusaha supaya Mendekatkan. dekat dengan suami, gitu loh maksudnya. Ulang. Nah, agar dekat dengan suami berarti di situ ada apa? Ada Harus usaha usaha berbuat ya, baik. berusaha supaya dekat dulu sama suami kan gitu. Ya. Begitupun kita Iya. setelah sholat, setelah ingat Allah, kita berusaha agar kita selalu dekat dengan Allah. Maka di surat 5 ayat 35, nah Allah kasih tahu kepada kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Nah, itu. Jadi di situ suruh ngapain? Carilah jalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi setelah kita ingat Allah, ya, supaya mendapat rahmat Allah suruh ngapain? Cari jalannya agar dekat kepada Allah. Gitu, ya. Sama lagi, surat 17 ayat 57. Nah, Silakan 17 ayat 17 surat 17 ayat ayat 57. 57. Ini Bu ya, Nini, silakan. ini Ya, ya. Bu Nini. ya silakan, Bu. Ya. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, Bu Nini. Orang-orang surat Al-Maidah ayat Al-Isra ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Sadaqallah. jadi mereka mencari jalan, ya, kepada Tuhan mereka. Untuk apa? Untuk lebih dekat lagi. Supaya apa? Mengharapkan rahmat Allah. Jadi kalau ingin mendapat rahmat Allah, setelah ingat Allah, suruh ngapain di situ? Berusaha. Berusaha. Ngapain? Cari jalan. Berusaha Supaya apa? cari Dekat cari sama Allah. jalan supaya dekat dengan Allah. Ya, jadi nggak cukup kita ingat doang, gitu loh. Ya. Nah, maka di sini ya kita cari jalannya supaya dekat sama Allah itu apa? Di surat 9 ayat 99 Allah kasih tahu kepada kita. Surat 9 9 ayat 99. ayat 99. Silakan Bu Eni. Silakan dibaca Bu Eni. Ya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di antara orang-orang Arab Badui itu ada orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan memandang apa yang dinafkahkannya di jalan Allah itu sebagai jalan untuk mendekatkannya kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat atau surganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Shadaqallahul Adzim. Makasih Bu Nini. Sudah ketemu Sama-sama, sekarang Bu Eni. jalannya supaya dekat sama Allah, Bu? Kita harus beriman pada Apa di situ? Menafkahkan. dan Menafkahkan di beriman jalan dan menafkahkan Allah. apa? Ayo, pahami di situ. Di antara Allah orang memberi Arab Badui itu Allah ada orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan Allah memandang apa memberikan yang diinfakkannya di jalan Allah itu sebagai jalan untuk mendekatkannya kepada Allah. Kepada Dan Allah. sebagai jalan Allah untuk memberikan nafkah. doa Kepada Rasul. Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya nafkah atau infak itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi Gitu jalannya ya. untuk mendekatkan diri kepada Allah apa Bu di situ? Dengan menafkahkan Nah, itu. harta kita. Ya, Sedangkan makanya ajak nih. Tadi kan diri udah tuh diajak hijrah ya. Dengan Ya.
mengintrospeksi sikap, sifat, perilaku, ucapan, perkataan, ajak ke arah yang lebih baik. Nah, sekarang tinggal hartanya, ajak lagi hijrah di jalan Allah, ya. Supaya apa? Supaya dekat dengan Allah, ya. Nah, makanya di sini di saat kita ingin mendapatkan, ya, syafaat Rasulullah, biasanya kita disuruh ngapain, Bu? Banyak bersolawat. Banyak berselawat, Betul? syafaat. Ya. Nah, setelah kita bersolawat, apakah dijamin akan memperoleh syafaat Rasulullah? Belum Belum tentu. tentu. Belum Kalau tentu. belum mencontoh suri teladan yang baik yang ada pada diri Rasulullahnya, gitu. Jadi ada yang dinafkahkan lagi di situ, ya. Nah, maka dari itu, mari ya untuk mendapatkan rahmat Allah setelah mengingat Allah dengan sholat tadi, kita berusaha mencari jalan supaya dekat dengan Allah. Apa jalannya? Caranya Oh, dengan infak. menafkahkan Ya, apa itu atau nafkah atau infak? menginfakkan Yaitu mengeluarkan, kan memberikan di jalan Allah. Apa yang diberikan? Harta yang kita harta dan diri ya. mereka. Surat 3 ayat 92. Silakan Bu Rianti mungkin membaca. Terima kasih Bu Nini. Sama-sama Bu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Nah, jadi Allah Maha tahu kan? Ya. Nah, jadi yang harus diinfakkan di jalan Allah itu yang mana? Yang paling kita cintai. Paling cinta. Aduh, Oh gitu. Pak, kalau gitu. Masa suami saya dinafkahin? Kan saya sangat cinta sama suami, bukan itu maksudnya, ya. Jadi yang paling kita cinta itu maksudnya apa? Di saat kita memberi yang terbaik. Intinya gitu, ya. Jadi jangan mengingkari nikmat Allah. Ya, Allah Maha tahu, kata Allahnya kan gitu. Allah tahu kamu itu mampu, tapi kamu pura-pura nggak mampu. Gitu kan? Allah tahu kamu bisa membantu, tapi kamu pura-pura nggak bisa bantu. Nah, makanya di sini berarti kita belum sempurna mengerjakan kebajikan tersebut kalau belum kita menafkahkan harta yang paling kita cintai tersebut, ya. Dan apa saja, jadi bentuknya bisa apa saja yang kita cintai tersebut itu, ya. Tidak hanya sebatas uang, tidak hanya sebatas itu ini ya, tapi kita sesuaikan dengan situasi, kondisi dan keadaan kita masing-masing. Karena Allah Maha tahu. Nah, makanya di surat 65 ayat 7 Allah kasih tahu lagi. 65 ayat 7. Silakan Ibu Luke mungkin mau baca lagi. Iya, terima kasih Bu Nini. Sama-sama Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 6 ayat 7. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Nah, itu. Ya. Jadi dalam berinfak atau menafkahkan harta di jalan Allah sesuaikan dengan kesanggupan dan kemampuannya masing-masing. Ya, bagi yang lapang silahkan sesuaikan dengan kelapangannya. Bagi yang disempitkan rezekinya silahkan disesuaikan dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Jadi intinya di sini Allah tidak membebani kita ya dalam hal untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah tersebut. Ya. Nah, jadi sudah ketemu tuh jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah ternyata dengan kita mau selalu mengeluarkan ya di jalan Allah, baik itu ilmu, pikiran, tenaga, harta ya dan diri kita. Ya, jadi silakan ya, apapun yang Allah telah berikan kepada kita, kita kembalikan di jalan Allah. Karena apapun yang kita keluarkan di jalan Allah itu bukan untuk menolong siapa-siapa, tapi untuk menolong diri kita sendiri. Seperti itu ya. Surat 45 ayat 15. Surat 45 ayat 15. Silakan Bu Yuni mau baca lagi ya. Silakan Bu Yuni. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Nah, itu. Jadi apapun yang kita nafkahkan di jalan Allah tersebut, amal-amal soleh tersebut, itu untuk siapa? Buat diri. Diri kita sendiri. Nah, sekarang tinggal kita introspeksi. Kalau untuk diri kita sendiri, kira-kira mau diberikannya yang bagus atau yang jelek? Yang baik, yang gitu. bagus. Yang bagus. Nah, makanya silahkan ya berinfak di jalan Allah dengan ilmu, tenaga, pikiran, diri, dan harta. Berikan yang terbaik sesuai kesanggupan dan kemampuan. Tapi jangan berlebih-lebihan. Kadang ada orang yang terinspirasi hanya berlebih-lebihan. Wah, karena kata ustadz sayanya, guru saya harus berikan yang terbaik. Akhirnya apa? Dia jual rumah, sedekahin. Jual ini, sedekahin. Ujungnya dia sengsara hidupnya. Bukan itu yang diinginkan Allah. Ya. Tapi Allah sesuaikan kesanggupan dan kemampuan kamu. Jangan sampai kamu akhirnya seperti lilin. Gitu kan? Bisa menerangi cuman sesaat. Tapi kita harus menjadi sumber ya cahaya tersebut. Sehingga kita akan terus mengalir, rezeki akan terus mengalir, perbuatan baik akan terus mengalir, dan amal ibadah-ibadah yang lainnya juga akan terus mengalir. Seperti itu. Ya. Jadi di sini kita harus menyadari, jadi apapun yang kita keluarkan di jalan Allah tersebut, itu bukan untuk menolong orang lain. Bukan untuk menjadi superhero, tapi itu adalah untuk menolong diri kita sendiri agar kita selalu dekat dengan Allah. Seperti itu. Ya. Nah, jadi setelah berusaha mencari jalan ya supaya dekat sama Allah, jalannya sudah ketemu, maka kamu harus bersungguh di jalan tersebut, berjihad di jalan tersebut, agar kamu mendapat rahmat. Nah, lalu poin berikutnya untuk mendapat rahmat Allah tersebut ya, di sini Allah ingatkan kepada kita ya, surat 57 ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman kepada para rasul, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya. Niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian dan menjadikan untukmu cahaya, yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan dan Dia mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, hai orang yang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya. Niscaya Allah akan memberikan rahmat. Nah, berarti di sini agar mendapat rahmat suruh ngapain, Bu? Bertakwa dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, sekarang saya tanya yang beriman kepada Rasul-Nya dulu. Ya. Jadi supaya ingin mendapat rahmat Allah itu kan bertakwa kepada Allah dan beriman kepada Rasul-Nya. Di surat 3 ayat 132 Allah tekankan lagi di sini. Dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Nah, jadi kalau ingin dapat rahmat sudah ngapain, Bu? Taat Rasulnya. Kepada Allah. Bukti taat kepada Allah dan Rasul-Nya apa? Sekarang satu kita pisah dulu. Bukti kita taat kepada Allah apa? Menjalankan perintah Allah. Menjalankan takwa perintahnya. tadi ya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, takwa. Oke. Takwa. Bukti kita taat kepada Rasulullah apa? Mengikuti sunnah Rasul. Mengikuti sunnahnya. Mengikuti ya. Ya, makanya di surat 3 ayat 31. Ya, ayat 3 surat 3 ayat 31 katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, berarti di sini kita suruh ngapain? Mengikuti Rasul. Supaya mendapat kasih sayang Allah atau rahmatnya. Gitu kan? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita ingin mengikuti Rasulullah, apa yang harus kita ikuti? Sunah-sunahnya itu apa? Sunahnya. Ya, apa yang dilakukan Rasul? Perilakunya. Contoh, Nabi kemana-mana pakai jubah. Boleh diikuti? Tidak. Bukan itu. Boleh. Aja bagi yang mau. Ya. Nabi kemana-mana naik kota. Boleh diikuti?
Boleh, sesuaikan dengan keadaan kamu. Nabi makannya pakai 3 jari. Boleh diikuti? Boleh. Ya, jadi nggak ada yang nggak boleh. Silahkan. Tapi pertanyaannya, apa itu? Enggak. Bukan. Yang harus diikuti bukan budaya. Yang harus diikuti bukan cara makan. Yang harus diikuti berarti apa? Surat 33 ayat 21. 33 ayat 21. Silakan yang mau membaca. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangannya. Dan dia banyak menyebut Allah. Nah, ya. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu apa? Suri tauladan. Nah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi yang harus diikuti apa? Banyak menyebut nama Allah. Ya, jadi kita harus bisa harus bisa pilih mana yang harus diikuti, gitu kan? Jangan selama ini kita terjebak mengikuti sunnah-sunnahnya, akhirnya budaya yang diikuti. Lah kacau. Indonesia punya budaya sendiri, Bu. Ya. Iya. Budaya orang Arab dengan budaya Nusantara pasti berbeda. Beda. Dan juga tiap negara, tiap suku, tiap bangsa punya budaya masing-masing. Nggak bisa dipaksakan gitu, ya. Yang akhirnya timbul lah, wah ini mah orang Islam ini ngaku Islam tapi nggak, masa kita Islam harus identik dengan orang Arab? Nggak juga. Betul Islam, Nabi Muhammad lahir di Arab, iya. Tapi kita orang Nusantara, orang Indonesia, tidak. Kalau ingin mencontoh Rasulullah, bukan itunya yang kita tiru, tapi apanya? Suri tauladan yang baiknya. Ya, apa suri tauladan yang baik yang ada pada diri Rasulullah yang harus kita tiru? Contoh. Akhlaknya. Ya, sidik. Tahu sidik? Sidik ama. Ya. Kedua, amanah. Amanah, jujur. Amanah itu apa? Dapat dipercaya. Ketiga, tabligh. Tabligh itu apa? Menyampaikan kebenaran. Keempat, patonah. Patonah itu apa? Cerdas. Jadi itu yang harus kita contoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu memiliki 4 sifat itu. Dan ini yang patut kita contoh. Jangan berantem di budaya, berantem di poligami. Ya, kamu belum, ya mohon maaf, kadang ya sama-sama lelaki kalau udah mapan, ya lu udah kaya raya, bini masih 1 aja. Contoh tuh Nabi lu. Nah, bukan itu ya. Tapi kalau kamu di sini ingin mencontoh Rasulullah, jadilah orang yang selalu jujur dalam hidup. Ingin mencontoh Rasulullah, jadilah orang yang amanah supaya dapat dipercaya. Ingin mencontoh Rasulullah, jadilah orang yang selalu menyampaikan kebenaran, bukan berita-berita hoax, ya, bukan penebar kebohongan, bukan penebar kebencian. Kalau ingin mencontoh Rasulullah, jadi orang yang cerdas, buat sistem. Gitu. Supaya apa? Supaya kita dalam hal beribadah kepada Allah, kita ada sistemnya. Dalam hal pengabdian kita kepada Allah, ada sistemnya. Jadi bikin sistem. Contoh Rasulullah dulu pada saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang awal pertama Rasulullah kerjakan di Madinah apa? Menata ekonominya dulu. Ya, setelah ekonomi tertata, beliau bangun masjid. Setelah masjid terwujud, barulah turun perintah Allah untuk apa? Berjumuah. Apa itu berjumuah? Diartikannya sholat Jumat sekarang kan. Berjumuah itu berkumpul. Ngapain? Ya tadi itu, yang udah habis jualan, yang habis bekerja, yang habis berusaha, jangan lupa di harta kamu ada hak orang miskin. Dikumpulkan di tempat yang sama, di masjid. Lalu di situ apa? Di Jumat tersebut, harta yang terkumpul tadi dibagikan kepada fakir miskin, kepada anak-anak yatim. Seperti itu. Nah, berarti kan itu ada sistem yang patut kita contoh dari Rasulullah tersebut. Nah, kita selama ini berjumuah, diartikannya sholat Jumat. Habis sholat Jumat, lupa lagi dah. Nah, tapi ada sih yang baik gitu kan. Tiap Jumat berbagi nasi bungkus, tiap Jumat berbagi sedekah dan sebagainya. Lanjutkan, ya. Jadi intinya ya berjumuah tersebut bukan ke ritual, tapi semata-mata kita untuk apa? Menyisihkan waktu dari 1 minggu kita berusaha.
agar kita sadar bahwa di dalam harta kita ada hak orang, gitu ya. Nah, itulah yang patut dicontoh dari sosok Rasulullah, uswatun hasanahnya. Jadilah orang jujur, jadi orang yang dapat dipercaya, jadi orang yang selalu menyampaikan kebenaran, dan dia memiliki sistem, ya, memiliki istilahnya sistem. Dalam artian apa? Ya, dia seorang yang cerdas, sehingga dalam beribadah kepada Allahnya, pengabdiannya kepada Allahnya itu dia terkontrol, jadi tertata rapi, gitu, tersusun. Nah, seperti itu. Dikelola. Nah, makanya kalau ingin mendapat rahmat Allah, mari kita contoh suri teladan yang baik yang ada pada diri Rasulullah untuk menjadi orang-orang yang selalu jujur, amanah, ya, menyampaikan kebenaran, dan menjadi orang yang cerdas. Kalau orang cerdas tidak akan mau diadu domba, tidak akan mau berselisih, tidak akan mau bermusuhan, karena mereka sadar betul bahwa dia diturunkan di muka bumi ini sebagai apa? Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Pembawa rahmat bagi semesta alam ini. Ya, bukan pembawa kebencian kedengkian gitu. Nah, oleh karena itu, mari kita raih rahmat Allah dengan selalu mengikuti suri teladan yang baik yang ada pada diri Rasulullah. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan rahmat Allah di sini, ya, kita baca surat 49 ayat 10. 49 ayat 10. 49 ayat 10. Silakan yang ingin membaca. Ibu Eni. Ya, boleh ya. Makasih. Silakan, Bu. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Shadaqallahul azim. Kasih Bu Nini. Gitu. Ya. Jadi kata Allahnya apa, Bu? Merah apa? Bersaudara. Sesungguhnya antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Nah, jadi selalu berbuat baik kepada orang-orang mukmin gitu ya. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Berarti agar mendapat rahmat, poin yang terakhir apa? Jalin silaturahmi. Ya. Jalin silaturahmi. Ya, jadi jangan sampai kita terpecah belah. Ya, karena banyak sekarang kelompok golongan ya atau manusia-manusia yang ingin memecah belah manusia, khususnya umat Islam, ya, dengan keyakinannya, dengan egonya, dengan benderanya atau dengan organisasinya apapun, sehingga dia mengotak-ngotak umat Islam yang ini umat Islam terpecah belah. Tapi mari kita kembalikan untuk mendapat rahmat Allah, jadilah orang-orang mukmin yang bersaudara. Kita tidak melihat latar belakang, suku, bangsa, golongan ataupun partainya, ya. Tapi kita melihat bahwa kita sama-sama makhluk ciptaan Allah, apalagi sesama muslim adalah bersaudara. Jadi kita wujudkan perdamaian, ya, wujudkan di dalam kehidupan ini kedamaian, ya, kerukunan, ketentraman, ya. Supaya apa? Supaya mendapat rahmat. Jadi jaga silaturahmi kita, jaga akidah kita, jaga keyakinan kita, ya. Jadi jangan sampai selama ini ingin mendapatkan rahmat Allah tapi selalu menebar kebencian. Yang ada sesama Islam aja berselisih, Bu. Sesama Islam aja bermusuhan. Ya gimana mendapat rahmat Allah? Seperti itu, ya. Nah, jadi itulah beberapa hal yang harus kita kerjakan, ya, dalam menyambut tahun baru Hijriah ini. Mari, ya, kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan berusaha meningkatkan, ya, untuk mendapatkan rahmat Allah. Kita tingkatkan mulai dari ritual dan aktualnya. Awali tadi, ya, untuk mendapatkan rahmat Allah tersebut dengan mengukuhkan dulu keyakinan kita, berpegang teguh kepada tali agama Allah. Ya, kita sebagai orang muslim punya tatanan, punya syariat, ya. Jadi jangan membuat syariat baru, jangan merubah tatanan yang sudah ada. Seperti itu. Tapi kita kerjakan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Awali dengan ngapain? Introspeksi diri. Ya, dengan memohon ampun kepada Allah, lalu mengadakan perbaikan, bertobat, ya, dan tidak mengulangi perbuatan-perbuatan dosanya. Dan juga setelah itu ikuti petunjuk Allah. Maka kita harus mau selalu baca, pelajari, pahami Al-Quran. Setelah itu dirikan sholat, ya. Setelah mendirikan sholat, buktikan sholat kita dengan selalu mengingat Allah, ya,
Dengan cara bagaimana? Kita mampu menahan diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Karena Islam yang kita yakini tumbuh dari hati untuk menciptakan perdamaian. Kedamaian dalam hati, kedamaian dalam keluarga, kedamaian dalam lingkungan, dan kedamaian dalam dunia ini. Ya, setelah mendirikan sholat, ya baru tuh kita meningkatkan lagi dengan apa? Perbuatan yang baik. Dengan mencari jalan supaya dekat sama Allah, yaitu dengan menafkahkan harta. Mulai dari diri dan harta kita ajak hijrah ya di jalan Allah. Ya, karena dengan infak sodako tadi membuktikan bahwa kita berusaha untuk selalu dekat dengan Allah. Ya, dan yang terakhir tadi ya kita untuk menjalin, menjaga, merawat silaturahmi kita sesama manusia, sesama anak bangsa, sesama umat Islam. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Semoga tahun baru Hijriah ini semangat baru untuk berhijrah, mengajak diri kita, mengajak harta kita, mengajak keluarga kita untuk berhijrah di jalan Allah. Amin. Yang betul dari Allah sesuai dengan kalamnya Al-Quran, silakan dibaca, dipelajari, dipahami. Opini ucapan saya yang tidak ada hubungannya dengan Al-Quran, tolong abaikan saja. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz.